berada di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, menikmati indahnya suasana pagi dan segarnya udara pegunungan. Masih bersama kami, komunitas terapis reposisi tulang dan sendi Indonesia. Di sebelah kiri saya, Muhammad Munib dari Panti Sehat Darul Khairat Malang Selatan. ya, saya Dani dari Boyolali. Kemudian, Saya Ana dari Ponorogo. Andy dari Kota Malang. dan kami berkumpul di sini bersama yang di belakang, ya tidak terlihat. Ya, ini Muhammad Iqbal. Ari dari Jogja. Masya Allah, mantap ya Pak Hari. Ya, kami berkumpul di sini saling mengobrol dan menyamakan visi misi, ya. Ingin memperkenalkan RTS, menyebarluaskan RTS kepada masyarakat dan semakin kepada orang lain. Nah, apa itu RTS? Mari kita berkenalan dengan RTS. Ya, RTS adalah satu teknik manual, ya, manipulasi tulang belakang dan sendi serta penguraian pada ligamen, otot, saraf dan hormonal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ana tentang modalitasnya. Silahkan. Kita itu, ya terima kasih. Kita itu para reposisioner ya sangat menyukai teknik RTS, terutama karena sangat bermanfaat untuk kita membantu keluhan-keluhan yang di masyarakat, di mana mereka kalau ke medis pasti harus operasi, harus gini gitu, yang kadang orang itu takut untuk operasi, kadang nggak ada biaya. Itu RTS ini sangat bermanfaat untuk membantu mereka yang kurang dana ya, kebanyakan gitu. Cuman kita walaupun itu kita benar-benar profesional, benar-benar sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh RTS itu. Mungkin ada banyak pengalaman di luar sana, ketemu penyakit yang memang benar-benar mereka itu udah kemana-mana gitu kan, banyak yang istilahnya udah putus asa gitu kan, mereka pada ke kita, istilahnya ke kita itu ya ikhtiar gitu kan, kita itu sebagai perantara untuk kesembuhan mereka. Bismillah, insya Allah atas izin Allah kita bisa membantu mereka dengan manfaat yang begitu besar. Monggo Pak Munib mungkin bisa ketemu klien-klien yang di luar sana. Ya, terima kasih kepada bunda-bunda, juga Pak Panda ya, Bapak Andi ini dari Malang. Jauh-jauh. Langsung saja, assalamualaikum ya pada para pemirsa. Langsung saja, di RTS ini kan sebenarnya ada 4 yang tidak boleh dibuang dan itu harus benar-benar dilaksanakan. Ya, mau di semuanya atau tidak, yang mana di situ nanti akan menjadi profesional penanganan di setiap kasus. Contoh seperti ini, alhamdulillah dari bimbingan para master sesepuh ya yang telah mendalamkan saya ini untuk jurus-jurus RTS yang bisa saya terapkan ya di masyarakat. Diantaranya biasanya itu ada orang HNP sekian tahun sampai 2 tahun itu ya. Nah, ternyata dengan penanganan yang tepat Allah itu juga mudahkan untuk kesembuhan gitu ya. Jadi sudah saya kesana ya, memang belum dikasih kesembuhan, atau bisa jadi dikasih kesembuhan cuma penanganannya saja belum tepat ya, karena di situ kan ada tahap penguraian ya, ada penyelarasan, itu 3-4. Yang pertama kan pelenturan dan reposisi. Terus diantaranya ada lagi di RTS itu untuk prostat, hernia dan ambeien, yaitu yang sampai sekarang ini saya sering mempraktekkan pada klien-klien yang mempunyai keluhan tersebut ya. Itu untuk ambeien ada cara dan penanganannya gimana. Untuk apa yang biasanya terjadi, ada sudah diklaim ya tentang osteoporosis, yaitu juga ada caranya. Jadi harus dimasukkan nutrisi, baru diproses gini. Jadi sangat banyak sekali. Dan yang sering saya lakukan diantaranya itu pijat perutnya RTS ya. Pijat perut RTS ini
sangat membantu sekali pada kaum Hawa atau kaum Adam ya, yang mana di situ biasanya ada keluhan tentang perut cancer seperti itu, dan itu mungkin yang bisa saya tangankan, dan insya Allah masih banyak lagi ya penanganan yang lebih dalam dari RTS, mungkin kepada Abah Andi Bindin ya. Saya senang. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan ya, khususnya reposisioner. Pengalaman aja dalam penanganan klien kita banyak menemui, diantaranya yang lagi ngetren sekarang itu stroke, kemudian vertigo, migrain, Parkinson. Nah, terus tulang belakang juga, Ginjal. ginjal juga. Dengan 4 modal RTS yang dimiliki, setelah kita lakukan ikhtiar dengan penanganannya dengan metodologi RTS ini, alhamdulillah banyak klien yang kemudian kita terapi dengan rutin ya, alhamdulillah. Nah, ada perbaikan. Demikian juga kita temui ada yang mau pasang ring ring jantung. Nah, dia mengalami kardiomegali, kemudian kita reposisi, kita lenturkan reposisi, kemudian penguraian dan penyelarasan, alhamdulillah bisa membantu. Nah, ini yang terpenting. Jadi yang kita lakukan ini hanya metodologi. Tetap ya, kesembuhan itu hanya milik Allah. Makanya kita jangan merasa sebagai reposisioner itu bisa menyembuhkan, tapi kita membantu untuk bagaimana Allah memberikan hidayah supaya bisa sembuh. Tuh, terima kasih. Masya Allah ya, dengan modalitas yang didapat dari pelatihan RTS kami ya, bukan untuk yang penyakit menakutkan seperti yang bapak-bapak kemukakan ini tadi, untuk hal-hal kecil seperti ketika terjadi kecelakaan ya, yang jatuh kemudian dislokasi dengan engsel yang sudah berubah tempat. Nah, kita bisa saat itu juga kita tolong, kita benahi ya, kemudian yang tadinya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa berdiri, dengan 5-10 menit saja sudah rilis, sudah bisa kembali aktivitas. Misalnya ada robekan, bisa ke rumah sakit dengan lebih aman. Karena apa? Karena dislokasinya sudah ditangani. Ini hal-hal kecil yang kita jumpai di masyarakat, seperti kecelakaan kecil pada perempuan ya, pakai hak tinggi ya Bu Ana, kemudian terpeleset dan kemudian engkelnya berubah tempat. Nah, hal-hal seperti ini klik ya, nggak sampai lama, nggak sampai berhari-hari sudah bisa rilis. Nah, diantaranya keuntungan belajar RTS sangat membantu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dalam modalitas RTS ya ada 4 modalitas: pelenturan, reposisi, kemudian penguraian dan penyelarasan. Satu saja yang kita pakai ya, penguraian saja, ini sudah banyak membantu ya. Atau penyelarasan saja yang sering dipakai sama Pak Andi ya. Insya Allah Pak Andi dan Pak Munib ini adalah sering ya, tim SAR yang sering terjun ke daerah bencana, dan ketika membantu para relawan ini yang mereka sudah kehabisan energi, sudah capek, yang dengan kondisi tubuh yang begitu banyak kerja, dengan kondisi yang sering dislokasi, sering kecetit ya, mereka menyelesaikan ini sehari bisa 40 orang sampai 30 orang dengan teknik RTS, dengan minim tenaga, namun hasil yang didapatkan lebih banyak ya, lebih besar, lebih sempurna. Dan kami menghimbau kepada praktisi untuk belajar teknik RTS ya lebih dalam, karena teknik RTS terus di-upgrade, terus diperbarui supaya lebih aman dan minim cedera. Ya, dan hanya RTS yang didukung dengan peralatan ya. Kita punya peralatan seperti alat traksi, kemudian mesh gun dan bridge penyangga untuk skoliosis. Jadi ketika kita membenahi tulang belakang yang miring, ada lordosis, kifosis maupun skoliosis, ini tidak bisa sekali jadi ya. Jadi ketika kurva kemiringannya itu sudah berkurang,
Kalau tidak disanggah maka akan kembali. Nah, di RTS hanya RTS yang punya untuk belajar membuat bridge. Ya, Mengajarkan bridge. hidup sehat. Ya. Juga RTS memiliki teknik teknik penguraian yang khas sekali ya. Penguraian limfatik, kemudian dengan penguraian hormon, teknik penguraian saraf yang ketika dipelajari ini akan lebih menyempurnakan khasanah keilmuan komplementer. Ya, silahkan Ya, ditambahkan kita ya. bekerjasama dengan medis. Iya. Kita sarankan untuk MRI ataupun scan. Gitu. Jadi Iya. kita tahu benar-benar tahu penanganan tepat, insya Allah semua akan berjalan maksimal. Gitu. Ya, betul. Jadi reposisi tulang sendi ini tidak pernah bertentangan dengan terapi apapun ya. Karena intinya di reposisi itu mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Ya, jadi saat sesuatu Sesuai kembali sunnahnya ya. iya sesuai sunnahnya agar fitrahnya. apa? Agar tidak yang lain itu mungkin urat saraf ya atau yang lebih kecil itu mengganggu aktivitasnya sehingga menjadikan peredaran darah itu lancar seperti biasanya. Dan juga bukan hanya itu ya, RTS mengajarkan hidup sehat alami Sehat ya. ya. Tapi juga di RTS menyediakan nutrisi-nutrisi apabila dibutuhkan seperti untuk mencukupi kebutuhan kolagen atau gimana? Asam folat. Iya, asam Ya. folat ya, pokoknya banyak lah Ya, intinya nutrisi yang nutrisi dibutuhkan kebutuhan otot. otot tulang Ya. dan sendi seperti itu ya komandan ya. Iya. Mungkin ada lagi ya yang mungkin agak unik ya di RS. Kalau kita penanganan orang dislokasi, kita mengalami cedera, yang penting bukan terbuka ya, itu kita harapkan ke rumah sakit ya. Tulang terbuka, kemudian fraktur terbuka itu ke rumah sakit. Tapi hanya dislokasi, kemudian ini lepas. Insya Allah bisa dengan teknik yang unik sebenarnya RTS. Dikala klien ini merasa kesakitan, ada teknik RTS yang mungkin kita terapkan, yaitu membuat si klien ini deep sleep. Iya, Deep sleep itu tidur dalam, tapi dengan teknik RTS. Jadi ini aman. Jadi dia dibikin tidur dengan gerakan RTS. Setelah dia nyaman, tertidur, lentur, baru kita eksekusi, kita RTS. Nah, biasanya pasien merasa nyaman. Dan setelah kita bangunkan, dia nggak terasa. Nah, ini istilahnya ya anestesi tanpa obat lah. Tapi dengan teknik yang aman dan sudah kita praktekkan, kita lakukan, dan kuncinya satu, harus sesuai SOP yang ditentukan oleh RTS. Jadi nggak boleh ditiru tanpa ikut pelatihan di RTS. Ya, mungkin itu. Ya, silakan Bu Ani, silahkan. Sudah. Cukup, saya kira. Ya, cukup. Nah, baik, ini obrolan pagi kita bersama para praktisi dan terapis reposisi tulang dan sendi Indonesia. Selamat bergabung para reposisioner baru. Selamat datang dan sukses bersama RTS.